Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga siku-siku. Baik, dari teorema 52 menyatakan bahwa dua segitiga siku-siku adalah sebangun jika ukuran hipotenusa dan salah satu kaki siku-siku yang berkorespondensi proporsional. Jadi kemarin kan yang terakhir kita bahas kalau dua sudutnya itu sama gitu kan, atau teorema sudut-sudut, maka dia sudah disebut sebangun. Tapi ini kalau untuk segitiga siku-siku ada kekhususan, yaitu ukuran hipotenusa dan salah satu sisi siku-sikunya itu memiliki korespondensi yang proporsional. Ini dimana diketahui karena segitiga siku-siku ini A itu sama dengan B, itu kan. Lalu UBC ini hipotenusanya dibanding dengan UQR sama dengan UAB dibandingkan dengan UPQ. Nah, ini pertama, atau yang sebaliknya. Ini UBC banding UQR itu sama dengan UAC dibanding UPR, maaf. Jadi di sini bisa salah satunya saja yang dibuktikan. Jadi misalkan yang pertama caranya seperti sebelumnya. Jadi ada teorema kunci ya untuk membuktikan kesebangunan dua segitiga siku-siku ini, yaitu di teorema 6.5. Dari teorema tersebut disampaikan bahwa jika dua segitiga siku-siku intinya memiliki hipotenusa yang sama, ukuran hipotenusa yang sama, dan salah satu sisinya berukuran sama, maka dia kongruen. Tuh. Nah, di sini yang pertama kita konstruksi segitiga ADE, lalu nanti dibandingkan si ADE ini dengan ABC, apakah dia sebangun. Kalau sudah terbukti sebangun, lalu ADE dan PQR ini kita buktikan apakah kedua segitiga ini kongruen gitu. Kalau sudah PQR kongruen dengan ADE, maka otomatis PQR itu akan sebangun dengan ABC gitu. Inti cara pembuktiannya itu seperti itu. Nah, yang pertama apa? Di sini kita punya sudut yang sama. Apalagi ya agar bisa membandingkan. Jadi pertama kita ukurkan, misalkan ukuran PQ ini 10. Nah, diukurkan di sini AD itu berukuran 10 di titik. Jadi dari suatu titik ini kita bisa mengkonstruksikan garis AD di mana AD itu ukurannya sama dengan PQ. Ini alasannya apa? Postulat berapa? Postulat 11, atau mengukurkan garis yang sama, atau apa? 6.1. Bisa dicek. Lalu berikutnya konstruksikan DE itu yang sejajar dengan BC. DE, jadi dari suatu titik kita bisa membuat suatu garis yang sejajar dengan garis yang lain. Jadi di sini BC itu dari titik D kita buat garis yang sejajar dengan BC. Hanya ada satu gitu ya yang garis sejajar. Hanya ada satu. Nah, ini DE ini. Ini postulat Playfair itu ya. Postulat berapa? 14 atau 7.1. Nah, setelah ini dibuat sebagai suatu garis yang sejajar, dengan demikian apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ini ADE itu akan sama dengan ABC. Pakai apa? Teorema sudut sehadap. Ya, ketika ada dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka sudutnya yang sehadap ini akan memiliki ukuran yang
sama atau teorema sudut sehadap. Nah, dengan demikian kan kita tahu bahwa sudut A itu sama dengan sudut A dari sifat reflektif. Maka di sini kita mendapat kesimpulan segitiga ADE sebangun dengan ABC. Ini adalah teorema sudut-sudut gitu kan. Teorema sudut-sudut. Ya, teorema sudut-sudut ini teorema 9.8 atau teorema 49. Teorema 49. Yang sudut sehadap ini teorema 7.7. Nah, berikutnya karena dia sebangun dari definisi kesebangunan gitu ya, maka proporsi apa? Proporsi ukuran sisi-sisinya sama, yaitu UAD per UAB sama dengan UDE per UBC. Ini pakai definisi berapa? Definisi kesebangunan definisi 42. Ya, ini definisi 42. Nah, berikutnya otomatis kita bisa peroleh UDE itu sama dengan UAD dikalikan dengan UBC dibagi dengan UAB. Nah, berikutnya setelah kita peroleh ini dari yang diketahui kan UBC per UQR sama dengan UAB per UPG. Kita bisa peroleh UQR ini sama dengan UBC dikalikan dengan UPG dibagi dengan UAB. Ini dari yang diketahui. Nah, berikutnya tadi kan kita tahu ya bahwa UAD sama dengan UPG. Karena kita konstruksikan tadi ya, UAD itu kongruen dengan UPG. Karena UAD kongruen dengan UPG, UBC jelas kongruen dengan UBC, UAB jelas kongruen dengan UAB di sini ya. Nah, karena ini semuanya sama, dengan demikian kita bisa mendapat kesimpulan bahwa UDE sama dengan UQR. Ini akibat apa? Akibat 1, 5, dan 6. Nah, diketahui bahwa ukuran A dan ukuran P itu sama, yaitu 90 derajat. Ini diketahui. Atau karena dia sudutnya siku-siku. Dengan demikian, karena dia sudutnya siku-siku, lalu ukuran ini ya, ukuran sisi A dan sisi P itu sama. DE dan QR juga sama. Nah, dia memenuhi teorema 6.5. Teorema kekongruenan dua segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ADE itu kongruen dengan segitiga PQR. Ini alasannya teorema 6.5. Kesebangunan segitiga siku-siku gitu ya. Bukan kesebangunan, maaf, kekongruenan dua segitiga siku-siku. Dengan demikian dari pernyataan 9 dan pernyataan 4 gitu ya, maka kita mendapatkan ADE sebangun dengan ABC, ADE kongruen dengan PQR. Dengan demikian kita dapat segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, transitif
4 dan 9. Tuh ya.